Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga udah siap belajar lagi ya sama Ibu ya di matematika peminatan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kelanjutan dari statistik inferensial ya, tentang distribusi probabilitas kontinu. Nah, kalau pada semester lalu kita kan udah belajar ya tentang distribusi probabilitas tapi variabelnya yang diskrit. Masih ingat kan tentang variabel yang diskrit? Yang diskrit itu yang countable atau bisa dihitung. Misalnya kalau koin ya variabelnya cuma 2 atau kalau nggak gambar angka gitu kan. Nah, kalau continue itu yang uncountable. Jadi dia saking banyaknya gitu ya sampai nggak bisa dihitung. Nah, kali ini tuh kita akan belajar tentang itu. Kayak gimana penjelasannya? Perhatikan baik-baik ya. Nah, contoh dulu deh biar fresh juga biar inget ya gimana variabel acak kontinu. Contoh yang pertama, tinggi badan siswa Semandas. Bukannya bisa dihitung, Bu. Tinggi badan saya 170, tinggi badannya misalnya Budi 172 kok, gitu kan. Siswanya juga terhitung kok, Bu. Ini yang harus diperhatikan. Kalau variabel acak kontinu itu dia tidak bisa dibulatkan. Tidak bisa dibulatkan berarti gimana? Sebenarnya tinggi badannya Budi misalnya 172,2 misalnya. Tinggi badannya Raisa 170, misalnya 23. Tinggi badannya Cynthia 170,233. Nah, itu kan bervariasi banget. Cuman kalau kita biasanya nyebutnya langsung dibuletin. Nah, berarti itu sebenarnya masuk ke variabel acak kontinu, dia uncountable. Terus misalnya berat badan atau massa ikan di laut, misalnya ambil aja ikan cuek misalnya. Ikan cuek itu beratnya bisa jadi 0,05 gram misalnya. Tapi ikan cuek di laut kan banyak banget, beratnya juga bervariasi banget. Bisa jadi 0,0233, bisa jadi 0,025 gitu. Macam-macam banget. Nah, itu uncountable. Nah, di sini contoh lain misalnya waktu siswa atau kalian nih tadi join link Zoom atau Google Meet. Udah dikasih link dari jam 7, ada yang joinnya jam 7 lebih semenit. Ada yang malah jam 8, ada yang jam 8 lebih semenit 30 detik. Nah, itu tidak ada pembulatan. Gitu. Kalau misalnya kalian ngelihatnya pokoknya saya tadi sih join jam 7, Bu. Nah, belum tahu aja nih jam 7 lebih berapa menit, berapa detik gitu. Jadi, kalau continue tuh dia tidak ada pembulatan. Nah, kira-kira apa lagi yang masuk ke variabel acak kontinu ya? Pasti banyak banget ya, jadi bisa kalian coba terawang-terawang sendiri yang di sekitar kalian. Oke, nah sekarang coba tebak deh. Probabilitas nih adanya lebah yang memiliki berat 0,02 gram. Misalnya di hutan. Atau enggak misalnya di peternakan orang yang jual madu tuh. Kan biasanya punya peternakan lebah sendiri tuh. Probabilitas adanya lebah yang beratnya itu pas di 0,02 gram. Berapa coba kalian? Tahu nggak? Kemungkinannya nih, misalnya ya, itu kan lebahnya ribuan ya, nggak tahu ribuan atau jutaan ya kalau misalnya udah gede banget peternakan lebahnya gitu ya buat bikin madu. Itu kan berat-berat masing-masing lebah itu bakal beda-beda banget. Bisa jadi 0,021 tuh 3, bisa jadi 0,210, 0,211, 215, aduh banyak banget gitu. Berarti nih, misalnya saya tanya probabilitas adanya lebah itu yang beratnya pas banget di 0,02. Kemungkinan ada nggak yang pas banget gitu? Ya mungkin kemungkinan masih ada, cuma probabilitasnya tuh kecil banget. Kemungkinan untuk bisa tepat di satu nilai tertentu, ya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya dari variabel acak kontinu, eh, untuk yang variabel acaknya itu tepat di satu nilai itu probabilitasnya atau peluangnya itu dia saking kecilnya itu sama dengan 0, ya. Nah, di sini akan kita pelajari distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu itu tidak bisa dinyatakan dalam tabel. Kenapa tidak bisa dinyatakan dalam tabel ya? Kenapa? Karena datanya tuh banyak banget gitu. Datanya tuh padat banget. Kayak misalnya tadi aja, misalnya contoh berat badan atau tinggi badan deh, tinggi badan siswa Semandas kan ada banyak banget koma-koma di belakangnya, ya. Oke.
Sekarang coba tebak probabilitas adanya lebah yang beratnya tuh pas 0,02 gram. Berapa? Misalnya di hutan atau enggak ini deh, misalnya di orang yang punya ternak lebah tuh yang mau bikin madu tuh, itu kan banyak banget ya lebahnya kan. Misalnya di situ deh, di ruang lingkup situ misalnya. Probabilitas lebahnya tuh yang beratnya tuh pas banget 0,02. Ada nggak menurut kalian? Ya ada aja sih Bu, cuman kan nggak tahu berapa banyak atau ada seberapa gelintir doang yang pas di 0,02 dari sekian ribu lebah gitu. Karena pasti beda-beda. Pasti beda-beda banget. Bisa jadi 0,023, 0,0233, 0,024. Aduh, banyak banget deh. Berarti kan kemungkinan untuk lebah itu tepat beratnya tuh 0,02 itu kan sangat kecil. Karena kemungkinan yang sangat kecil, jadi probabilitasnya sama dengan 0 gitu. Jadi probabilitas 0 itu dia bukannya mustahil ya, bisa, cuman kemungkinannya sangat kecil gitu. Jadi kesimpulannya untuk variabel acak kontinu ya, pada satu nilai, pada tepat nilai apa ya, pada satu nilai tepat satu nilai begitu pokoknya. Ke probabilitas tepat satu nilai itu nggak ada, itu nol, probabilitasnya sangat kecil gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu itu tidak bisa dinyatakan dalam tabel. Kenapa tidak bisa dinyatakan dalam tabel? Karena datanya tuh padat banget ya. Kayak misalnya tadi lebah banyak banget 0,021, 0, ya banyak banget dong berarti kalau ditulis gitu ya. Atau enggak misalnya kamu secara sederhana aja angka dari 0 sampai 1. Itu tuh sebenarnya rentangnya tuh dari 0 sampai 1 aja itu tuh banyak banget. Di sini 0,01, 0,012, 0,013. Nah, itu kan kalau misalnya kita mau bikin tabel kan banyak banget dan nggak mungkin. Tapi akan dinyatakan dalam bentuk apa? Akan dinyatakan dalam bentuk kurva Y sama dengan Fx ya. Dengan Fx-nya itu merupakan fungsi probabilitas atau biasa disebut probability density function atau bisa jadi disebut fungsi kepadatan. Aduh, banyak banget ya, atau fungsi kepekatan. Jadi kalau ketemu kata-kata ini di antara itu nggak usah bingung ya. Ada yang namanya ini, ada yang nyebut ini, ada yang itu gitu ya. Nah, berarti apa sih probability density function itu? Nah, bentuknya ya kemungkinan kayak gini lah ya. Fungsi probabilitas variabel acak kontinu itu merupakan luas daerah yang ada di bawah kurva ini. Yang ada di bawah kurva fx, pokoknya di antara kurva fx sampai sumbu x, dan dibatasi oleh interval tertentu. Misalnya di sini intervalnya A sampai B gitu. Jadi nanti daerah di dalam sini, di dalam kurvanya ini nih. Nah, di sini. Ini merupakan probability fungsi probabilitas variabel acak kontinu. Ya. Nah, tadi kan udah dijelasin ya. Probabilitas variabel acak kontinu itu luas daerah di bawah kurva ini ya, di bawah kurva fx sampai x, sampai sumbu x maksudnya, dan dibatasi oleh interval tertentu. Nah, di sini tuh dia probability density function atau fungsi kepadatannya atau fungsi kepekatannya itu dia sama dengan 1 loh. Kenapa sama dengan 1? Karena ingat nggak, probabilitas dari suatu kejadian itu pasti sama dengan 1 maksimalnya. Ya, dari suatu kejadian. Jadi peluang itu semakin besar ketika nilainya semakin mendekati 1. Semakin kecil kalau nilai peluangnya nilainya semakin menjauh dari 1, misalnya 0, berapa gitu ya. Nah kalau ini kan kalau continue tuh probabilitasnya diwakili daerah ini. Berarti yang sama dengan 1 ya luas daerah ini, luas daerah probabilitasnya. Itu luas daerah dari yang dibatasi kurva ini. Gitu. Berarti kita bisa tulis kayak gini kan. P ya. P atau peluang ketika X itu berada di antara A sampai B itu dia harus sama dengan 1 gitu. Kalau discrete kan dia enggak. Kalau discrete itu kan P X sama dengan 2 misalnya. Kalau apa ya? Kalau ini kan dia berupa
interval gitu. Nah, gimana cara kita nyari probabilitas ini yang ada di dalam sini? Kan kita disuruh nyari luas daerahnya kan berarti. Kalau mencari luas daerah suatu kurva ini yang dibatasi oleh kurva dari sumbu X, berarti kita bisa menggunakan konsep integral. Masih ingat ya cara mengintegralkan ya? Nah, di sini integral itu kan ada batas atas, batas bawah. Kalau misalnya kita lihat dari bentuk kurva ini, berarti batas bawahnya dari A, batas atasnya sampai B. Berarti di sini akan jadi integral A sampai B fx. Fx itu apa? Yaitu nanti adalah fungsi kepadatannya. Ini yang dikasih, nanti dikasih fungsi kepadatan atau tadi probability density function fx dx itu nanti sama dengan 1 gitu. Oke, diingat-ingat aja ya, gampang kok. Sekarang contoh deh biar makin nyambung ya. Misalnya X adalah variabel acak kontinu yang nilainya itu berada di antara 1 sampai 3 ya, 1 dan 3 dengan fungsi kepekatannya itu fx sama dengan 1/9 x kuadrat. Misalnya di sini secara visual ya. Misalnya kayak gini bentuknya. 1 sampai 3, oh misalnya gini deh. Ya, di sini 1, di sini 3. Nah, dengan fungsi kepekatannya ya, itu fx sama dengan 1/9 x kuadrat. Gitu. Berarti kamu disuruh nentuin nih. Oh, yang pertama tentang ketika probabilitas kalau x-nya itu dari 1 sampai 3. Gitu. Nah, kalau 1 sampai 3 berarti gimana ya? Kalau 1 sampai 3 perlu dihitung nggak menurut kalian? Ayo, perlu dihitung nggak? Nah, berarti nggak usah dihitung karena itu kan yang ditanya 1 sampai 3. Sedangkan tadi total probabilitas kalau dari interval yang disebutkan itu kan totalnya harus sama dengan 1. Nah, itu kebetulan memang batas bawahnya itu 1, batas atasnya 3. Berarti kalau probabilitas dari 1 sampai 3 ya udah otomatis sama dengan 1 gitu. Jadi kalau 1 sampai 3 nggak usah dihitung, kecuali nanti misalnya 1 sampai 2 gitu atau 2 sampai 3 gitu ya. Nah, oke, sekarang berarti kita ke yang B ya. Contoh yang B, kalau tadi yang pertama udah sama dengan 1. Nah, kalau B itu kan probabilitas ketika variabelnya di lebih dari 2 kan. Berarti probabilitas X lebih dari 2. Nah, kalau dari rentang 1 sampai 3, kalau misalnya tadi kan digambarnya gini ya. Nah, ini 1, oh sorry bentar. Oke. Misalnya di sini gambarnya 1 sampai 3. Nah, kalau 2 kan berarti ini kan 1, ini 3. Berarti kalau 2 itu kan kira-kira di sini ya. Berarti yang ditanya ketika dia sini sampai 3. Tuh. Luas daerah yang sini aja. Berarti kalau misalnya kita bentuk jadi sebuah integral, berarti batas bawahnya jadi berapa? Oh, jadi 2. Sini batas atasnya jadi 3. Dengan fungsi kepadatannya tetap 1/9 x kuadrat dx. Nah, oke, kita harus nyari nilai ini nih. Berarti berapa nih? Kita integralkan dulu ya. 1/9 x kuadrat itu integralnya berapa? Ayo, 1/27 x pangkat 3 dengan batasnya dari 2 sampai 3. Sekarang kita cari, masukin aja batasnya. Ini karena depannya sama bisa kita soalin aja. Kita tinggal kurangkan batas-batasnya. Berarti di sini 3 pangkat 3 min 2 pangkat 3. Oke, berarti 1/27. Di sini 27 ya kan? Min berapa? 27 min 8 ya. Nah, berarti sama dengan berapa? 27 dikurang 8, 19 ya. 19/27. Itulah berarti probabilitas ketika X lebih dari 2. Dari ya, lebih tepatnya dia berarti dari 2 sampai 3. Karena rentangnya cuma sampai 3. Nah, ini yang B nih. Nah, sekarang kalau yang C, probabilitas untuk X tepat sama dengan 1. Ayo, menurut kalian berapa nih?
nilainya. Ingat gak tadi di awal yang Ibu jelasin kalau probabilitas kontinu untuk probabilitas tepat di nilai tertentu itu berapa? Nah, dia akan jadi 0. Kenapa 0? Ya karena kemungkinannya kecil banget untuk bisa tepat di satu nilai. Ya, berarti ini kita nggak usah ngitung, ini langsung aja sama dengan 0. Kalau misalnya ditanya probabilitas X sama dengan 2, ya sama 0 juga. Probabilitas X sama dengan 3, ya sama 0 juga. Kalau di tepat satu nilai. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke contoh nomor 2 nih. Seorang relawan petugas COVID di sebuah rumah sakit rujukan itu mengumpulkan informasi tentang lamanya atau durasi vaksin dapat mulai bekerja pada tubuh pasien. Karena kan beda-beda ya, tergantung daya tahan tubuh atau tergantung kondisi tubuh. Ya, ada yang sejam baru bereaksi, ada yang sejam 5 menit 2 detik baru bereaksi, kan banyak banget ya. Nah, relawan tersebut membuat range durasi itu antara 0 sampai 5 jam. Karena data durasi itu sangat banyak tadi ya, relawan itu menyajikan durasi lamanya vaksin itu dengan fungsi kepekatan. Fungsi kepekatannya sebagai berikut. Ya, di situ dibagi jadi 2 range. Fungsinya Kx untuk range 0 sampai 2. Seperempat untuk range 2 sampai 5. Nah, sekarang disuruh tentukan nilai dari K. Oke, sekarang kita tulis dulu ya. Tadi kan durasinya itu dari 0 sampai 5 jam ya. Nah, fungsi kepadatannya dibagi jadi 2 interval. Ya, fungsi kepadatan itu Kx ketika X-nya dari 0 sampai 2. Dan seperempat ketika dari 2 sampai 5. Ya. Nah, sekarang kamu disuruh menentukan nih yang pertama. Tentukan nilai K. Nilai K. Nilai K. Nah, kalau misalnya kita gambar dulu secara visual nih. Misalnya ya, fungsi kepekatannya itu kan dari 0 sampai 2 itu fungsinya Kx. Kira-kira berarti garis lurus nih. Nah, terus ketika dari 2 sampai 5 itu dia seperempat. Berarti kan nih kayak gini ya. Nah, di sini 0 sampai 2, di sini 2 sampai misalnya di sini 5 ya. Nilai K. Ingat gak tadi di awal jumlah seluruh kejadian, probabilitas seluruh kejadian itu berapa nilainya? 1 kan? Berarti probabilitas dari seluruh kejadian ini itu nilainya 1. Berarti gimana? Probabilitas dari seluruh kejadian itu kan sama aja P dari 0 sampai 5 kan? 0 sampai 5 kan? Cuma di sini fungsinya dia kepecah jadi 2. Berarti sama aja di sini di sini harus sama dengan 1 ya. Sama aja di sini kalau misalnya kita tulis, kita pecah jadi gimana? 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 2 sama yang kedua nih ditambah probabilitas dari 2 kurang dari X kurang dari 5 gitu kan. Nah, ini harus sama dengan 1. Oke, nah ini kan kita mau integralkan ya. Cuma perhatikan deh, ini ada sama dengannya nih. Kalau ada sama dengannya ngaruh nggak ya? Sama aja nggak ya? Gitu kan? Pertanyaannya kayak gitu. Nah, kalau nggak ada sama dengan, kalau ada sama dengannya itu sebenarnya nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Coba deh kalau kita jabarin ya. Ini tuh kan sama aja P ketika sampai X sampai 2 ditambah peluang ketika X-nya tepat sama dengan 2. Gitu kan. Nah, terus nanti ditambah sama yang ini. P 2 kurang dari X kurang dari 5. Gitu kan. Tadi kalau probabilitas suatu kejadian tepat di satu nilai tertentu itu kan sama dengan 0 kan. Peluangnya kecil banget. Berarti sama aja 0 di sini. Ya, berarti nggak akan memberikan pengaruh gitu. Jadi ya sebenarnya sama aja ngitungnya kayak kalau nggak ada sama dengannya. Jadi biar nggak usah repot-repot ya langsung aja gitu ya. Di sini berarti integralnya dari 0 sampai 2. Fungsinya di sini Kx ya. Kx dx ditambah yang ini 2 sampai 5. Berarti integral 2 sampai 5 fungsinya apa? Seperempat dx. Nah, ini harus sama dengan 1 awalnya ya.
Oke, terus kita integralin dulu nih. Kalau Kx diintegralin jadi apa? K per 2 X kuadrat ya. Dengan batasnya dari 0 sampai 2 ditambah di sini integralnya seperempat dx berarti apa nih? Seperempat X ya. Dengan batasnya 2 sampai 5. Nah, ini harus sama dengan 1. Nah, gampang deh, tinggal kita masukin aja batasnya. Berarti di sini K per 2 batasnya itu 2 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Ayo, berarti 4 ya. Ditambah seperempat. Nah, ini batasnya dari 5, X-nya 5 berarti dikurang sama batas bawah 2. Oke, berarti di sini sama dengan apa nih? Ini bisa kita bagi ya. Jadi di sini 2K ditambah di sini apa nih? 3 per 4 sama dengan 1. Oke, kita lanjut di sini ya. 2K plus 3 per 4 sama dengan 1. Berarti 2K sama dengan berapa? Ayo, 1 dikurang 3 per 4. Per 4 ya. Berarti K-nya sama dengan 1 per 8. Nah, ini nanti berarti fungsi Kx ya bisa kita rubah menjadi sama dengan 1 per 8 X. Oke, ngerti ya? Nah, sekarang kita akan bahas untuk yang kedua. Yang kedua yang ditanya P dari 1 sampai 5. Oke, kita akan tulis di sini nih. Probabilitas ya untuk 1 X sampai 5. Nah, lihat kalau ada sama dengannya ya udah anggap aja nggak ada, anggap aja seperti biasa 1 sampai 5 gitu kan. Berarti kita langsung aja integralin batas bawahnya 1, batas atasnya 5. X dx. Aduh, gimana nih kalau 1 sampai 5? Sedangkan tadi intervalnya kebagi 2. Ya kan? Ayo, intervalnya apa tadi? Kita tulis lagi nih di sini. Fx Kx tadi menjadi 1/8 X ya. Untuk dari 0 X sampai 2. Di sini juga 1/4 dari 2 X sampai 5 ya. Oke. Berarti kalau kayak gini bisa langsung nggak? Aduh ya harus kita pecah dulu nih berarti. Oke, kita hapus dulu ya. Nah, gimana nih jadinya? Kalau dari 1 berarti kita pakai yang atas, ya kan? Berarti P 1 X 2 gitu kan? Nah, terus bakal kita tambah sama yang bawah. P 2 X 5. Nah, gini ya. Gitu ya. Dari sini bakal jadi kayak gini. Di sini ada sama dengannya udah cuekin aja udah gitu kan. Berarti langsung aja bisa kita integralin nih dari 1 sampai 2. Fungsinya apa? Yang pertama, oh fungsinya dia di sini 1/8 X dx. Plus yang kedua nih, integral dari 2 sampai 5 1/4 dx. Oke, kita hitung ya. Integral 1/8 X berarti apa nih integralnya nih? 1/16 X kuadrat dengan batasnya dari 1 sampai 2. Ditambah yang ini, berarti berapa nih? 1/4 X ya. Dengan batasnya dari 2 sampai 5. Oke, kita hitung ya. Yang 1/16 dulu deh. Kalau 1/16 berarti kita masukin aja batas-batasnya atas dulu. Berarti 2 kuadrat ya. 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Oke deh, selanjutnya yang kedua nih 1/4. Batasnya kita masukin 5 dikurang 2. Oke. Berarti gimana? 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat berapa nih? 4 dikurang 1 3 ya. Berarti di sini langsung aja 3/16 ya. Terus di sini 5 dikurang 2 berapa? 3 ya. 3/4. Kalau misalnya kita jumlahin ya, samain penyebutnya 16. Berarti sini 3, di sini 12 ya. Sama dengan berapa? 15/16. Selesai deh. Gampang ya?
Oke, bisa lanjut ke soal yang selanjutnya. X lebih dari sama dengan 1. Coba perhatikan ini yang apa nih tadi? Ini yang B ya. Oke. Sekarang kalau yang C, itu kalau X-nya lebih dari sama dengan 1. Kalau lebih dari sama dengan 1 itu kan berarti dari 1, jadi kan bisa kita tulis dia itu bakal jadi 1 sampai 5 kan? Karena emang rentangnya 0 sampai 5 jam doang. Kalau lebih dari 1 ya berarti dari 1 sampai 5. Nah, berarti sama dong sama yang B. Iya, sama. Ya udah. Berarti dia sama dengan 15/16. Dah, langsung dihitung. Oke, ini C ya. Sekarang yang D nih, yang terakhir. Yang D yang ditanya apa nih? Probabilitas vaksin dapat bekerja pada tubuh pasien itu kurang dari 2 jam. Berarti probabilitas vaksinnya bekerja kurang dari 2 jam. Oke, kurang dari 2 jam berarti kita kalau interval dari 0 sampai 5 jam, berarti kan bakal jadi P 0 sampai, karena kurang dari 2 berarti sampai 2 aja kan. Berarti kita bisa pakai fungsi yang mana? Yang atas aja cukup ya. Berarti di integralnya batas bawahnya 0, batas atasnya 2, fungsinya 1/8 X dx. Gitu ya. Berarti kita integralkan 1/8 itu jadi apa nih? 1/16 X kuadrat dengan batasnya 0 sampai 2. Oke, tinggal kita masukin aja. Berarti masukin batas atasnya 2 kuadrat dikurang 0 kuadrat ya. Sama dengan berapa? 2 kuadrat 4 ya. 4/16. Atau sama aja langsung jadi 1/4. Nah, ini probabilitas ketika vaksinnya itu bekerja kurang dari 2 jam. Gitu deh. Duh, gampang banget ya. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham boleh tanya atau diulang-ulang. Atau kita diskusi di Google Classroom, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.